Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan hadis yang ibu maksud tadi, terkait dengan hadis itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, di juz 3 halaman 191, nanti bisa dilihat itu. Di situ dijelaskan bahwa anna Sa'd bin Ubadah, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Ibunya meninggal dunia, ibunya wafat sedangkan Sa'ad bin Ubadah tidak ada di sampingnya. Lah hal ini menjadikan kegelisahan hati Sa'ad bin Ubadah. Lantas Sa'ad datang kepada Nabi, ya, menceritakan ihwal ibunya yang sudah meninggal sedang dirinya tidak ada di sampingnya. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, sesungguhnya ibuku sudah meninggal, wa inni ghaibun anha, dan pada waktu ibuku meninggal aku tidak ada di sampingnya. Ayan fa'uha syai'un intasaddaqtu bihi anha, apakah bisa bermanfaat untuk ibuku wahai Rasulullah sesuatu yang aku sedekahkan atas namanya? Jawab Nabi kita, qala na'am, ya, bisa bermanfaat. Kemudian saat melanjutkan, faqala fa inni ushhiduka, oh kalau begitu aku persaksikan kepadamu wahai Rasul, anna ha'itiyal mikhrafa sadaqatun 'alaiha, bahwa kebun kurmaku ini aku sedekahkan atas nama ibuku. Dalam riwayat lain ada juga disebutkan, ya, seseorang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummif tutilat, inna ummif tutilat nafsuha, sesungguhnya ibuku meninggal mendadak. Inna ummi tutilat nafsuha, sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak. Wa uraha lau takallamat tasaddaqat, dan aku mengira seandainya ibuku itu bisa berbicara, beliau pasti akan bersedekah. Afatasaddaqu anha, kalau begitu apakah aku boleh wahai Rasul bersedekah atas nama ibuku? Qala na'am tasaddaq anha, ya silakan bersedekah atas nama ibumu. Di riwayat lain juga disebutkan bahwa ibuku sudah meninggal mendadak, sedang aku meyakini, wa ana adunnuha lau takallamat tasaddaqat, kalau seandainya ibuku bisa berbicara di akhir hayatnya, niscaya beliau akan bersedekah. Apakah beliau akan mendapatkan pahala jika aku mensedekahkan sesuatu atas nama dirinya? Jawab Nabi, na'am, ya. Nah, terkait dengan hal ini khilaf. Ini ada perbedaan pemahaman di kalangan umat Islam. Bukan berarti hadisnya yang salah, bukan berarti ayatnya yang salah. Ada yang memahami bahwa sedekah untuk orang tua atau orang yang sudah meninggal pahalanya sampai kepada mayit, berdasarkan hadis-hadis Nabi, hadis-hadis sahih dari Nabi yang sudah tadi disebutkan. Ada 3 hadis tadi, salah satunya yang ditanyakan ini, hadis dari Sa'ad bin Ubadah, ya, yang menyedekahkan kebun kurma atas nama ibunya yang sudah meninggal. Karena pada waktu ibunya meninggal, Sa'ad tidak ada di sampingnya. Kemudian bertanya kepada Nabi, apakah boleh bersedekah untuk ibunya yang sudah meninggal? Jawab Nabi, na'am, boleh.
Maka Sa'ad melanjutkan, fa inni ushiduka, kalau begitu aku perhatikan kepadamu wahai Rasulullah, anna haitiyal mikhrafa sadaqatun alaiha, bahwa kebun kurmaku yang sudah berbuah ini aku sedekahkan atas nama ibuku. Nah, berdasarkan hadis-hadis ini ada yang memahami bahwa sedekah untuk orang yang meninggal itu diperbolehkan dan pahalanya sampai. Namun ada pula yang meyakini bahwa sedekah untuk atau diatasnamakan orang yang sudah meninggal itu tidak diperbolehkan, pahalanya tidak sampai. Dasarnya apa? Quran surah An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali dari apa yang sudah dia usahakan sewaktu hidupnya tentu. Di samping itu dasar yang lain juga ayat Allah, man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha, barang siapa yang beramal soleh itu pahalanya untuk dirinya sendiri, tidak bisa dialihkan, ditransfer ke orang lain. Wong yang berbuat amal soleh dirinya, maka pahalanya di sisi Allah juga untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat buruk dosanya juga ditanggung sendiri, tidak bisa ditanggung bapak ibunya. Nah, ayat ini wa laisa lil insan illa ma sa'a, ada sementara ahlul ilmi menjelaskan ayat ini bahwa memang ya, terkait dengan ayat ini, kalau seorang hamba itu sudah meninggal, in qata'a amaluhu anhu illa min salasah, berdasar hadis Nabi itu, maka semua kewajiban manusia yang sudah meninggal itu terputus, tidak ada kewajiban lagi. Orang yang sudah meninggal sudah tidak punya kewajiban diniyah lagi, kewajiban untuk menjalankan syariat agama ini. Orang yang sudah meninggal tidak punya kewajiban sholat. Orang yang sudah meninggal kewajiban sedekahnya sudah terputus, tidak wajib untuk bersedekah. Nah, karena seseorang itu berdasarkan apa yang sudah diusahakannya. Kalau sudah meninggal, semua kewajiban terputus. Kewajiban-kewajiban syariat sudah terputus, tinggal memetik hasilnya nanti di akhirat, di yaumil hisab. Ya, namun demikian ada pula yang memberikan penjelasan wa alaisa lil insan illa ma sa'a, kemudian idza matal insan in qata'a amaluhu anhu illa min salasah, itu hadis Nabi itu dijelaskan memang betul in qata'a amalul abdu bimautihi, in qata'a amalul abdi bimautihi, memang betul amal seorang hamba itu terputus dengan kematiannya. In qata'a amalul abdi bimautihi walakinna amalal ghairi lahu la yanqati, akan tetapi usaha orang lain untuk dirinya itu tidak akan terputus. Ada yang menjelaskan kaitannya wa alaisa lil insan illa ma sa'a dengan hadis idza matal insan in qata'a amaluhu anhu illa min salasah. Itu disarah, diberikan penjelasan in qata'a amalul abdi bimautihi, bahwa memang betul amal seorang hamba, usaha in qata'a sa'yul abdi bimautihi, memang betul usaha seorang hamba itu terputus dengan kematiannya. Walakinna sa'yal ghairi lahu la yanqati, akan tetapi usaha orang lain untuk dirinya termasuk sedekah ini tadi tidak akan terputus. Ada yang memberikan syarah begitu.
Kemudian yang meyakini bahwa tidak ada sedekah atas nama orang yang meninggal, itu juga menyatakan bahwa hadis-hadis yang dijadikan hujjah kebolehan bersedekah di atas namakan oleh orang yang meninggal, itu bukan begitu memahaminya, tetapi hadis itu berisi tentang motivasi dari Nabi, pentingnya orang bersedekah. Maka tatkala tadi ada yang melapor ke Nabi terkait dengan ibunya yang sudah meninggal, apakah bersedekah, dibolehkan bersedekah atas nama ibunya, jawab Nabi, na'am. Jawaban Nabi na'am ini adalah motivasi agar yang bersangkutan itu juga ya, bersedekah, mengeluarkan sedekahnya. Perkara nanti itu apakah sampai kepada mayit atau tidak, wallahu a'lam. Namun dari sini ada ibrah pelajaran bahwa Nabi sangat perhatian terhadap sedekah, pentingnya bersedekah. Bahkan di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Munafikun itu, betapa banyak orang yang menyesal memohon kepada Allah agar dihidupkan kembali, agar ditangguhkan ajalnya. Tujuan utamanya fa'as-soddaqo wa'akum minas solihin, agar aku bisa bersedekah. Coba diingat kembali itu Quran surah Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun nomor surat 63 ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh? Nah, menurut ayat Allah ini, saat ini sudah sangat banyak orang-orang yang memohon kepada Allah, menyesali perbuatannya, memohon agar ditangguhkan kematiannya. Dalam arti ingin dihidupkan kembali, dikembalikan ke dunia. Tujuan utamanya bukan untuk yang lain-lain. Di sini Allah sebutkan fa'as-soddaqo, agar supaya nanti kalau engkau kabulkan permohonanku ini ya Allah, niscaya aku akan menjadi orang yang gemar bersedekah. Wa aku minas solihin, dan agar aku menjadi orang-orang yang soleh. Pasti aku akan menjadi orang yang soleh kalau engkau beri kesempatan kedua kali untuk hidup di dunia. Dalam ayat ini Allah tidak sebutkan penyesalan mereka itu bukan ya Allah, jika engkau tangguhkan ajalku atau engkau kembalikan aku ke dunia, niscaya aku akan jadi orang-orang yang sholat. Tidak, Allah tidak sebutkan itu. Penyesalan mereka bukan begitu, tapi penyesalannya mereka menyesal kenapa semasa hidupnya menjadi orang bakhil, tidak mau bersedekah. Niscaya nanti kalau hidup lagi diberi kesempatan, pasti ya Allah, aku pasti fa'as-soddaqo. Ingat ya, di atas huruf sod itu ada syiddah, ada tasdid. Fa'as-soddaqo ini berat, siqal bil lisan, siqal bil lisan, berat untuk diucapkan. Fa'as-soddaqo, double tasdid secara berurut-urut, di atas huruf sod dan di atas huruf dal. Fa'as-soddaqo, double tasdid, dan tasdid secara berturutan. Apakah ini tidak ada maknanya? Ada, Quran itu satu huruf saja ada maknanya.
Lah berarti ini bangunan hurufnya bertambah. Bangunan hurufnya bertambah. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahnya bangunan kata yang harusnya shad itu tidak ada tasdidnya, tetapi di situ ada tasdid, berarti secara bangunan katanya ini, kata ini ada penambahan. Maka ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahnya bangunan satu kata itu menambah dalam, menambah dahsyat makna sebuah kata. Berarti ini orang yang menyesal tadi betul-betul berjanji kepada Allah, kalau diberi tangguh dihidupkan lagi, diberi kesempatan yang kedua kali, sungguh ya Allah, aku benar-benar, sungguh-sungguh, betul-betul akan jadi orang yang gemar bersedekah. Dan aku sungguh akan jadi orang yang soleh. Nah, kalau orang sudah soleh, pasti dia mendirikan sholat. Maka penyesalannya tidak wa akum minal musallin, bukan, tapi wa akum minas solihin. Karena kalau orang yang soleh itu sudah melakukan semua kebaikan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya infak, ya sedekah, itu sudah tercakup semua oleh kata soleh. Makanya dalam ayat ini bukan wa akum minal musallin, sungguh aku akan jadi orang-orang yang sholat, bukan. Karena betapa banyak orang yang sholat tapi tidak puasa, betapa banyak orang yang secara zahir sholat tetapi tidak mau infak, betapa banyak orang yang secara lahir sholat tidak mau sedekah, betapa banyak orang yang sholat secara lahir tetapi masih suka berbohong, masih suka fitnah, caci maki dan lain sebagainya, masih suka ghibah. Maka ayatnya berbunyi wa akum minas solihin. Kalau sudah kata soleh itu mencakup semuanya. Kata soleh itu mencakup thayyib, mencakup khair, mencakup ma'ruf. Nah, itu semua dicakup oleh kata soleh. Mencakup thayyib, khair, ma'ruf. Maka kalau sudah soleh, sudah semua kebaikan dilakukan, semua kebaikan dilaksanakan, termasuk sholat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lah, terkait dengan hal ini, maka dari hadis-hadis Nabi yang menunjukkan kebolehan bersedekah atas orang yang meninggal, itu ada yang memahami itu sebagai motivasi. Jadi seruan betapa pentingnya sedekah, betapa pentingnya sedekah, sehingga tetap orang memahaminya, yang memahami bahwa tetap orang itu berdasarkan usahanya masing-masing. Man amila sholihan fali nafsih, yang beramal soleh pahalanya untuk dirinya sendiri. Lah tadi terkait hadis itu bagaimana? Motivasi dari Nabi. Karena bisa jadi kalau Nabi menjawab pelak, orang tadi tidak akan bersedekah. Kalau Nabi menjawab pelak, bisa jadi orang yang bertanya ke Nabi tadi tidak mengeluarkan sedekahnya. Bisa jadi begitu. Maka Nabi menjawab na'am. Bukan berarti hadisnya yang salah, bukan berarti ayatnya yang salah, bukan berarti di situ ada ta'arud, kontradiksi antara hadis Nabi yang sahih dengan ayat Al-Quran. Bagaimana mungkin Nabi menyelisih Al-Quran? Tidak mungkin. Ya, Al-Quran itu kalamullah, ya, diturunkan kepada Nabi, diajarkan oleh Nabi kepada umat manusia. Sedangkan hadis-hadis yang sahih ini adalah sunnah dari Rasulullah. Tidak mungkin Nabi ngendiko sesuatu yang menyelisih apa yang diajarkan. Nah, maka orang yang berpaham bahwa banyak ayat dan hadis yang kontradiktif itu juga tidak pas. Bukan berarti hadis itu menyelisih ayat, bukan.
Nah, kita saja yang belum bisa memahami secara pas. Kalau hadisnya betul, wong itu hadis sahih. Nah, ayatnya apalagi la raiba fi. Nah, maka situ ada yang memahami itu sebagai motivasi dari Nabi, karena dalam ayat Quran betapa pentingnya sedekah bagi orang hidup. Sampai-sampai dalam ayat Quran yang lain juga ada firman Allah, ha antum haula itu ta'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Ha antum haula, kamu itu adalah orang-orang yang tut'auna, diseru, litunfiqu fi sabilillah, untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk membelanjakan harta bendamu di jalan Allah, termasuk sedekah. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya sedekah, membelanjakan harta di jalan Allah saat kita hidup. Maka bukan hadisnya yang salah, pemahaman kita saja yang masih suka gontok-gontokan karena berbeda paham. Oh, itu ngalir dapat pahala sampai kepada mayit. Oh, itu tidak sampai karena dalilnya ini. Oh, itu sampai karena dalilnya ini. Sudah, sehingga orang yang awam tentang Islam menjadi bingung. Iki jane piye to wong Islam iki? Ajaran Islam itu membingungkan. Orang awam tentang Islam pengen tahu tentang Islam. Melihat orang Islam, ya, ustadz-ustadznya, ahlul ilminya, ulama-ulamanya saling tahdzir, gontok-gontokan. Itu yang meyakini bahwa pahala tidak sampai, pahala sedekah atas nama orang yang meninggal tidak sampai kepada mayit, itu aliran sesat. Yang satu juga, itu yang mengatakan bahwa pahala sedekah atas nama orang yang sudah meninggal itu sampai. Itu tidak betul. Itu ajaran dari mana? Gue saling mentahdir sudah. Jauhi ini, jauhi itu. Jauhi fulan, jauhi fulan. Saling mentahdir satu sama lain. Podo-podo Islami. Qurannya sama. 114 surat juga. Kiblatnya sama. Tuhannya sama. Podo-podo Islami ning ribut masalah ini saja ribut. Apakah sampai pahala kepada mayit atau tidak? Ribut, nggak ada titik temu. Semakin runcing, gontok-gontokan, saling mentahdir dan diperlihatkan di hadapan umum. Sehingga orang yang ingin ngerti tentang Islam jadi bingung. Iki jane Islam ki piye? Kok ajaran Islam membingungkan? Yang satu mengatakan boleh sampai yang satu tidak. Ayel-ayelan, saling fitnah, saling tahdir agar menjauhi fulan, menjauhi fulan. Sehingga bingung. Nah, yang salah siapa? Yang membingungkan itu bukan sunnahnya, bukan hadis, bukan ayat Qur'annya, bukan. Yang membingungkan adalah orang-orangnya. Maka kalau pengen tahu kebenaran Islam, lihat ayatnya, lihat Qur'annya, lihat sunnahnya. Jangan hanya melihat orangnya. Kalau hanya lihat orangnya, niscaya kalau yang kita lihat adalah yang kita suka, sekalipun yang dijelaskan tidak sesuai dengan Quran Sunnah, kita akan cocok. Wong kita suka. Kalau yang kita lihat adalah orang yang tidak kita suka, yang kita dengar orang yang tidak kita suka, kebetulan mohon maaf, kebetulan berbeda dalam organisasinya. Yang satu organisasi A, yang satu tergabung di organisasi B. A mendengarkan, melihat tausiah atau ceramah-ceramah keagamaan dari ulama-ulama yang tergabung di organisasi B. Melihatnya, mendengarnya bukan untuk tujuan ingin mengetahui kebenaran, namun ingin melihat kesalahannya. Iki salah ning ndi. Tujuannya apa? Biar nanti bisa menjadi senjata untuk menyerang dan untuk mempublikasikan. Oh, salahnya di sini.
Maka diposting, ternyata fulan ulama dari organisasi B begini sesat. Ya. Maka melihatnya, mendengarkannya bukan untuk belajar, bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi mencari-cari kesalahan, tajasus. Yang tergabung di organisasi B melihat dan mendengar ceramah-ceramah keagamaan dari ulama-ulama organisasi A. Tujuannya juga bukan ingin mencari ilmu, ingin mencari-cari kesalahannya, sehingga nanti untuk mentahdir, untuk saling menyerang. Dan itu yang terjadi saat ini. Sehingga di tengah-tengah umat Islam yang ada sekarang takdisul afkarid diniyah. Ini penyakit yang lebih berbahaya dari penyakit yang ada di dunia ini. Takdisul afkarid diniyah, karena tanggung jawabnya sampai akhirat. Maka virus takdisul afkar ad-diniyah ini virus yang sangat berbahaya, paling berbahaya, paling mematikan, karena bisa mematikan hati nurani manusia, sehingga melihat saudara muslimnya lain laksana musuh, hanya berbeda pemahaman, karena musuh harus dijatuhkan, harus diserang. Ya, takdisul afkar ad-diniyah, pengkultusan pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran keagamaan di kelompoknya masing-masing. Ini yang terjadi saat ini. Organisasi A menyesat-nyesatkan, mentahdir organisasi B. Organisasi B mentahdir balik organisasi A, menyesat-nyesatkan organisasi A. Belum lagi kemudian C mentahdir A, mentahdir B. Kemudian D mentahdir semuanya, merasa dirinya paling betul. Padahal kata Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa paling benar. Namun saat ini sadar atau tidak, kita sedang terjangkiti virus wabah yang sangat berbahaya, sangat mematikan, karena bisa mematikan nurani manusia. Apa virusnya? Takdisul afkar ad-diniyah, mengkultuskan pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran agama di kelompoknya masing-masing. Sehingga kalau pendapat kelompoknya sudah A, sekalipun ayat Qur'annya berkata demikian, hadisnya berbunyi demikian, sudah acuh tak acuh, sepenting di kelompokku begini, sehingga tidak mau berubah, sehingga kedudukan wahyu Al-Quran tanpa sadar saat ini sudah bergeser menjadi turun. Yang pertama bukan lagi kebenaran wahyu Al-Quran, namun apa? Yang pertama di organisasi masing-masing, ya, yang pertama adalah yang dianggap benar adalah pendapat kelompoknya masing-masing, sehingga Quran, Sunnah itu berada di bawahnya. Yang terjadi saat itu begini, meski pendapat kita menyelisih Quran Sunnah, wah kita tidak peduli, yang penting ini. Nah, ini wis turun temurun. Lah itu yang terjadi. Maka mari kita bersama, termasuk ini tadi, sudah cukup. Kalau kita terus-terusan begini tanpa sadar, kita mengajarkan kepada non-muslim, ya, pada orang yang awam terkait dengan Islam, seolah-olah ajaran Islam membingungkan. Hadisnya begini, ayatnya gini, oh ini kontradiktif. Bukan kontradiktif. Yang kontradiktif itu orang-orangnya saja. Maka untuk melihat kebenaran Islam, lihat Qur'annya, lihat sunnahnya, jangan lihat orangnya. Nah, kalau sudah begini kita ada di mana? Yang satu berkeyakinan sampai, yang satu tidak. Posisi kita ada di mana? Ya, tentu biar bagaimanapun, yang namanya amal soleh, wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad, itu adalah perintah Allah bagi hambanya yang masih hidup. Ya, hendaknya menyiapkan bekal sebaik-baiknya.
untuk menghadapi hari esok, yaitu hari kematian, hari perjumpaan dengan Allah. Maka mari selagi Allah beri kita kesempatan hidup, kita keluarkan sedekah, infak sebaik dan sebanyak mungkin hanya mengharap ridha Allah. Karena nanti apabila kita sudah meninggal, bisa jadi sedekah dari anak yang diatasnamakan untuk kita itu tidak sampai. Bisa jadi begitu. Karena ayat Allah, man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Loh, tapi ada hadisnya. Ya, ada hadisnya, memang betul ada hadisnya. Namun tadi ada yang memahami bahwa itu sebagai edukasi atau motivasi dari Rasulullah betapa pentingnya bersedekah. Kalau seandainya Rasul menjawab la, mungkin saja orang yang bertanya ke Nabi tadi urung atau tidak jadi mengeluarkan sedekah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada lagi.